Pemirsa, setelah melalui pemeriksaan panjang di Mapolresta Banyuwangi, Jawa Timur, Yunus Wahyudi oknum LSM di Banyuwangi, Jawa Timur yang mengatasnamakan dirinya sebagai aktivis anti masker akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak polisian Selasa petang. Dari hasil pemeriksaan, Yunus terindikasi telah melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan serta Undang-Undang ITE terkait pernyataan pada video viral dirinya yang tak mau mengenakan masker sebagaimana anjuran pemerintah di masa pandemi seperti saat ini. Ya pemirsa, Yunus Wahyudi oknum aktivis LSM yang mengatasnamakan dirinya sebagai aktivis anti masker di Banyuwangi, Jawa Timur akhirnya memenuhi panggilan pihak kepolisian Selasa sore. Tanpa mengenakan masker, Yunus mendatangi Mapolresta Banyuwangi menuju ruang penyidik Satreskrim Polresta Banyuwangi. Setelah 5 jam lebih menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor, tim penyidik Satreskrim Polresta Banyuwangi langsung meningkatkan status Yunus sebagai tersangka. Sebelumnya penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk 4 saksi ahli yang berkaitan dengan kasus ini. Ada ahli bahasa, ahli ITE, ahli karantina kesehatan, dan ahli penyakit paru. Dari hasil pemeriksaan, Yunus terbukti telah melanggar Undang-Undang Karantina serta Undang-Undang ITE karena viralnya video dirinya yang tak mau mengenakan masker sebagaimana anjuran pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 di masa pandemi seperti saat ini. Selain video tersebut, oknum LSM asal Kecamatan Purwoharjo ini juga pernah dianggap mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 di RSUD Genteng pada tanggal 28 September lalu. Saat itu dirinya menolak jika pasien COVID-19 dimakamkan dengan protokol kesehatan lantaran menganggap bahwa pasien hanyalah sakit komplikasi. Padahal selang beberapa hari setelah pasien meninggal dunia, Satgas COVID-19 bahwa menyatakan pasien tersebut positif COVID-19. Di periksa tadi ada 3 pertanyaan poinnya. Satu tentang aktivis anti masker. Dasar saya mengatakan bahwa Menteri Kesehatan mengatakan bahwa yang pakai masker itu yang sakit, yang sehat tidak pakai masker. Ya. Yang kedua, ada laporan yang namanya Mas Bambang relawan COVID, ya kan? Kok Mas Yunus bilang tidak ada COVID? Wong saya ini pernah merawat orang kena COVID, rapid dari Bali sama rapid dari Surabaya. Sehingga ketika mau pulang ke Songgon tidak diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat akhirnya dibuatkan oleh Pak Lurah ini di satu tempat untuk di rumah singgah itu ya? Rumah singgah, ya. Nah di situ Mas Bambang itu yang merawat katanya. Yang ketiga, poinnya di situ Pak Rio mengatakan tidak pernah ketemu saya. Kan salah, saya ketemu di Agro dengan semua kepala dinas, dengan Pak Bupati, dan saya makan-makan bareng, saya ngobrol-ngobrol di situ, ya kan? Masih ada foto dan rekamannya semuanya, gitu loh. Saya sangat menyayang kalau ngomong tidak ketemu, kan gitu. Ya saya sebenarnya gampang kok. Para dokter atau Pak Rio atau Pak Bupati Anas bisa merekayasa semua ini, katanya ada 1.346 tadi yang kena, dan yang sembuh 1.141 tanpa perawatan, itu yang dirawat cuma 136. Jadi kalau memang benar ada di Banyuwangi, hasil penemuan saya ini tidak ada, ya sudah, kita gampang kok bersumpah atas nama rakyat. Keluar dari ruang penyidik dengan dikawal pihak kepolisian, Yunus langsung digiring menuju ruang tahanan Mapolresta Banyuwangi. Oknum LSM yang sebelumnya tak mau mengenakan masker tersebut akhirnya menuruti permintaan dari pihak kepolisian untuk mengenakan masker saat memasuki ruang tahanan. Secara umum, proses penahanan Yunus Wahyudi ini berjalan lancar, tak ada perlawanan dari Yunus Wahyudi maupun pengikutnya yang juga ikut datangi Mapolresta Banyuwangi. Hari ini kita periksa Yunus Wahyudi sebagai tersangka, pemeriksaan sebagai tersangka diawali daripada penetapan tersangka. Kemudian ini merupakan hasil gelar setelah pemeriksaan saksi yang bersangkutan. Kemudian di situ kita menyiapkan untuk pelanggaran daripada Yunus Wahyudi ini, Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 pasal 14 ayat 1 dan 2, dan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 45A junto pasal 28
serta Undang-Undang Kekarantinaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 tentang kesehatan. Di sini yang bersangkutan menyampaikan semua dalam pemeriksaan terhadap apa yang telah dilakukan dan bersangkutan pada saat pernyataan yang diganggu melalui FB. Kemudian sebelumnya kita memeriksa saksi dan alat bukti serta saksi ahli. Statusnya berarti sudah tersangka ya? Ya, benar, tersangka. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.